Kalau masalah itu saya nggak tahu, itu hanya Tuhan dan Dia yang tahu ya. Tapi yang namanya seorang suami dan si perempuan itu juga seorang istri, jalan berdua tanpa sepengetahuan suami dan istri masing-masing, ya saya nggak tahu deh gitu. Kabar keretakan rumah tangga Oki Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo kini terus menjadi sorotan publik. Apalagi setelah beredar foto Gunawan yang diduga melakukan pengkhianatan cinta. Oki pun semakin memantapkan hatinya untuk berpisah dengan suami yang sudah 11 tahun dinikahinya tersebut dengan menggugat cerai. Berikut pemirsa Silet RCTI. Inilah deretan fakta mengejutkan yang diungkap oleh Oki Agustina hingga akhirnya ia memilih untuk menggugat cerai Gunawan Dwi Cahyo. Fakta pertama, Oki resmi ajukan gugatan cerai di PA Bogor didampingi Keisha yang terus menggandeng dan pegangi ibunya sebagai anak pertama menjaga ibundanya. Oki juga ajukan hak asuh anak beserta nafkah anak. Fakta pertama, setelah prahara rumah tangganya mencuat, Oki Agustina akhirnya resmi menggugat cerai Gunawan Dwi Cahyo ke Pengadilan Agama Bogor, Jumat 10 November 2023 kemarin. Didampingi kuasa hukum, Oki menuturkan bahwa sebenarnya ia masih ingin mempertahankan rumah tangganya. Namun apa daya, ia mengaku Gunawan sudah tak lagi menginginkan dirinya sebagai istri. Di momen itu pula turut hadir putra sulungnya Keisha Alvaro yang berusaha untuk menenangkan Oki dengan terus mengelus pundak sang ibunda yang hatinya sedang hancur. Dalam gugatannya, Oki pun turut mengajukan terkait hak asuh anak dan nafkah anak. Saya sudah terdaftar hari ini 10 November 2023. Mungkin sidangnya sekitar 2 minggu lagi sidang perdananya. Ya awalnya memang bertahan sih, semua teman-teman saya juga ngomong bertahan. Udah pikirin lagi, itu selalu saya pikirin. Tapi memang dari keinginan suami saya adalah bercerai ya, saya harus bisa apa gitu. Saya sebagai seorang istri, ketika suami sudah tidak menginginkan saya lagi, ya saya harus apa gitu. Ya udah inilah jalan yang saya ambil. Memang untuk hak asuh sepakat dengan Bu Oki untuk tetap Miro ikut dengan Bu Oki. Kita akan upayakan itu gitu. Dan saya yakin ya Miro akan bersama Ibu Oki. Emosi cuma pas dia bunda nangis itu aja. Yang lain nggak ada. Beban enggak, tapi mungkin justru malah lega kali ya. Karena untungnya kejadian ini terjadi ketika gue sudah lumayan mengerti gitu. Jadi kalau dulu kan nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikut aja, cuma ngeliat. Kalau sekarang udah tahu pokok permasalahannya apa, terus bisa menjadi penengah juga untuk dua pihak, bunda sama papa gitu. Bisa lebih menguatkan bunda lagi gitu, karena sudah lebih nyambung ngobrolnya kan sama bunda sekarang. Jadi tadi pagi Oki Agustina kayaknya diantar oleh anaknya bersama lawyernya datang ke Pengadilan Agama Bogor untuk mendaftarkan gugatan cerainya hari ini, tertanggal hari ini 10 November. Alasannya sebagaimana yang sudah tersebar di media ya, ya karena ada Car Free Day di Kediri kalau nggak salah itu ya, terus katanya diviralkan ada perempuan lain gitulah ya. Iya, ada pihak ketiga. Iya. Dan memang di situ tertera bukan itu saja sebenarnya alasannya. Memang sebelumnya juga memang rumah tangganya sudah ya ada perbedaan prinsip dan sebagainya, termasuk keyakinan katanya ya. Nafkah. Jadi 3, perceraian, gugatan pokoknya, kemudian asesornya itu hak asuh anak, kemudian sama nafkah anak. Fakta kedua, dengan suara bergetar menahan tangis, Oki ungkap ternyata ia sudah diceraikan terlebih dulu sebulan yang lalu 9 Oktober oleh Gunawan, ditalak dengan alasan tak jelas.
Padahal rumah tangganya sedang baik-baik saja dan bahkan baru saja liburan dari Singapura. Fakta kedua, dengan suara bergetar menahan tangisnya, secara mengejutkan Oki mengungkap bahwa ia sebenarnya sudah ditalak lebih dahulu oleh Gunawan sejak sebulan yang lalu, tepatnya 10 Oktober 2023. Yang membuatnya begitu sakit tak lain adalah semua itu terjadi di saat rumah tangga mereka sedang baik-baik saja. Bahkan Oki mengaku baru pulang liburan bersama dari Singapura. Sebenarnya saya juga nggak ingin adanya perceraian ini. Jujur tidak ingin ada perceraian ini. Siapa sih yang pernah gagal mau gagal lagi? Cuman saya harus kronologisnya adalah 1 bulan yang lalu tiba-tiba suami saya menceraikan saya tanpa alasan yang jelas. Di kondisiku rumah tangga kita sedang baik-baik saja. Kita juga habis liburan ke Singapura berdua. Saya habis liburan sama Miro ke Kediri. Tiba-tiba di tanggal 9 atau 10 Oktober kemarin, suami saya bilang ingin bercerai dari saya. Suami saya bilang ingin bercerai dari saya. Saya tanya alasannya apa gitu. Alasannya capek karena masalah yang dulu. Kalau saya bilang kalau untuk masalah yang dulu tuh udah lewat sebenarnya. Kenapa kok baru sekarang mau ingin bercerai? Maksudnya ini kan Bunda bukan pertama kali nih ngomong kayak gini. Lebih support ke bundanya aja karena jujur aku nggak peduli sama orang-orang yang mau jahatin bunda gitu, atau siapapun itu. Karena sebelum aku sempat telepon dan aku tanya alasannya kenapa, dia ceritain katanya gini, nggak cocok, nggak bisa, nggak suka segala macam. Sebenarnya gimana ya, maksudnya udah 10 tahun lebih kan, sudah 11 tahun pernikahan, harusnya udah telat sih kalau ngomongin gak cocok tuh udah telat gitu. Kenapa nggak dari awal aja? Fakta ketiga, alasan tak masuk akal dari Gunawan. Ia mengaku ingin merasakan tak punya istri. Fakta ketiga, di tengah kalutnya perasaan hingga menangis, Oki berusaha meminta penjelasan dari sang suami mengapa ingin bercerai. Namun yang didapatnya dari Gunawan menurut Oki sangatlah tak masuk akal dan tak jelas. Karena alasan Gunawan ingin berpisah lantaran dirinya ingin merasakan tak punya istri. Hingga akhirnya heboh kabar Gunawan diduga jalan dengan wanita lain membuat Oki memantapkan hati untuk bercerai. Akhirnya dia jatuhin talak ke saya dengan bilang saya mau dan sama kamu dan saya ingin merasakan tidak punya istri katanya. Dan saya ingin merasakan tidak punya istri katanya. Saya bilang kasih saya waktu untuk, kalau memang ada kesalahan saya, kasih saya waktu untuk saya berpikir, saya bilang. Akhirnya dia yang meminta saya untuk kita yuk masing-masing introspeksi diri, masing-masing mendekatkan diri sama Allah, minta petunjuk dan cari jalan terbaik. Gitu. Itu udah saya lakukan selama bulan ini. Ya mungkin setiap saya doa, saya selalu tanya sama Allah kenapa sih gitu. Saya kok tiba-tiba diceraikan tanpa alasan yang jelas gitu. Dan ya mungkin adanya foto kemarin, adanya kabar kemarin yang suami saya jalan sama perempuan lain di Kediri, ya mungkin itu jawaban dari doa saya. Dan hari ini saya, dan saat itu pun saya udah konfirmasi ke suami saya, dia mengakui dan dia tetap ingin bercerai. Fakta keempat, Oki juga ungkap Gunawan sudah mengakui foto-foto yang beredar memang dirinya bersama wanita lain. Dan Oki juga bongkar wanita yang bersama Gunawan masih berstatus istri orang. Fakta keempat terkait sosok wanita yang ramai dibicarakan menjadi orang ketiga dalam rumah tangganya. Gunawan sudah mengakui bahwa memang dirinya jalan bersama seperti yang ada di dalam foto. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata wanita itu juga masih berstatus sebagai istri orang lain. Terkait apakah mereka memang menjalin hubungan spesial, Oki mengaku tidak tahu dan tidak ingin tahu karena takut hatinya akan semakin hancur. Saat ini memang tengah marak di masyarakat terkait aksi pelakor yang memang ingin tampil. Kalau masalah itu saya nggak tahu, itu hanya Tuhan dan Dia yang tahu ya. Tapi yang namanya seorang suami
dan si perempuan itu juga seorang istri, jalan berdua tanpa sepengetahuan suami dan istri masing-masing, ya saya nggak tahu deh gitu. Kalau dugaan ada ya. Cuman kalau untuk memastikan ada hubungan atau tidak, Allahu alam deh kalau itu. Cuman kan sudah ada buktinya bahwa ya memang ada foto jalan bareng berdua dan sebagainya. Kalau bisa dibilang kalau itu bisa dijadikan patokan untuk selingkuh ya monggo. Ya kalau saya bilangin baik gitu, namanya rumah tangga orang kan. Kalau dia juga kan pasti kalau misalkan dia punya suami nih, diambil juga kan pelakor, sakit kan dia juga, ya sama bang begitu. Semua orang juga sama, semua perempuan dah. Gimana ya, sebenarnya tuh benci banget tuh namanya pelakor. Kayaknya tuh dia kayak orang apa ya, nggak laku gitu. Ya kesel juga sih pelakor kok diiniin ya, maksudnya ya udah dibanyak gitu. Ya kasihan istrinya ya, kayaknya tersakit yang sama pelakor itu. Fakta kelima, Keisha yang tagih janji Gunawan tahun 2012 lalu yang berjanji tak akan membuat ibunya menangis dan bertanggung jawab. Fakta kelima, dan di tengah tangis ibundanya sebagai putra sulung, Keisha Alvaro pun menagih janji kepada Gunawan Dwi Cahyo di tahun 2012 silam, yakni tidak akan membuat ibunya menangis, apalagi menyakiti. Karena baginya jika seseorang tidak bisa menepati apa yang diucapkan, maka dia bukanlah seorang pria. Lantas benarkah setelah gagal 2 kali berumah tangga, Keisha menyuruh ibundanya untuk tidak menikah lagi ke depannya? Siapa pengen nagih janji dia sih, jujur? Nagih janji dia tahun 2012. Satu, nggak bikin bunda nangis. Kedua, nggak bakal nyakitin bunda. Ketiga, janji bakal bertanggung jawab. Ya. Karena kalau laki-laki bakal nepatin itu. Jadi kalau nggak bisa nepatin ya berarti bukan laki-laki. Takutnya nanti ketika menikah lagi misal gitu. Tapi kan tetap jodoh nggak ada yang tahu ya. Cuman kalau dari gue sih gue nggak mau karena takutnya terjadi hal yang sama lagi amit-amit. Bunda gimana nanti? Gue nggak kebayang gitu. Di saat Oki Agustina tengah dilanda pilu lantaran harus menggugat cerai sang suami, di lain kisah rasa syukur dan juga lega menyelimuti hati Inara Rusli yang resmi bercerai. Usai menjalani proses persidangan yang panjang dan penuh drama selama 6 bulan, ia akhirnya secara resmi telah bercerai dengan Virgon. Pernikahan yang berjalan 9 tahun lebih itu kandas setelah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan gugatan Inara pada Jumat 10 November 2023 kemarin. Tangis ibu 3 anak itu pun langsung pecah setelah pembacaan sidang putusan. Inara bahkan sampai bersujud syukur di ruang sidang lantaran terharu banyak tuntutannya yang dikabulkan oleh majelis hakim. Tak hanya itu, Inara turut membagi-bagikan kue sebagai tanda syukur kepada semua orang yang telah mendampinginya hingga ke titik ini. Ingin sih? Masih deh. Sini, Inara. Sedih sih, lebih ke terharu. Karena apa yang saya imanin dari awal gak sia-sia. Dan benar-benar janji Allah itu benar. Alhamdulillah tadi selama di dalam banyak tuntutan aku
yang dikabulkan akhirnya sama majelis hakim. Seneng karena ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu. Nggak ada sih kalau nazar, karena aku takut ya nanti ada halangan aku nggak bisa menuhin kan jadi dosa. Tapi kalau untuk niatan untuk bisa berbagi sama orang-orang baik yang selama ini udah nge-support aku di balik layar adalah pasti. Selain karena kini status pernikahannya dengan Virgon sudah ditentukan berpisah, Inara Rusli juga sangat bersyukur karena 5 tuntutannya dalam gugatan dikabulkan oleh majelis hakim. Di antaranya hak asuh anak, nafkah anak dan biaya hadanah, serta nafkah idah dan mut'ah. Bahkan royalti lagu sebagai harta bersama pun turut dimenangkan oleh Inara. Hal itu pun tak bisa membuatnya berkata apapun selain bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Lantas seperti apa tanggapan Eva Manurung, ibunda Virgon, yang tengah menjadi sorotan dengan berondongnya terkait keputusan persidangan perceraian putranya dan Inara Rusli? Benarkah pihak mereka akan mengajukan banding atau justru menerima? Ya, pertama, alhamdulillah hak asuh anak diberikan kepada Ibu Inara, semua anak. Kemudian nafkah idah dan mut'ah juga dikabulkan, jumlahnya privacy ya. Kemudian harta bersama untuk royalti juga dikabulkan. Ini perdana di Indonesia ya rekan? Iya. Kalau sekarang sih keputusan itu sih dari mereka ya. Sebab mereka berdua yang tahu, mereka yang punya hati. Kalau kayak saya ini kan sedih, jujur sedih. Banget sedihnya. Ya kan? Harapannya sih tadi kalau masih bisa kembali kan gitu. Tapi ya sudahlah, mau diapain. Apa yang menjadi keputusan hari ini mungkin dilihat ulang kan gitu. Iya, tergantung sama pengacaranya juga, ya sama mereka juga gitu ya kan. Alhamdulillah satu persatu urusan udah kelar. Tinggal nanti, ambil Pak. Tinggal nanti urusan yang pidananya, mudah-mudahan keputusan pengadilan hari ini menjadi bahan pertimbangan sih untuk penyidik.